Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang mau mensupport, mendukung channel Solusi Utang. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih banyak. Oke, jadi ini seperti judul video yang Anda lihat hari ini, beginikah cara penagihan dari kredit pintar? Ya, selaku dari pelaku usaha jasa keuangan resmi yang legal, sudah terdaftar, terverifikasi di otoritas jasa keuangan. Ya, di sini ada yang ngirimin screenshot kepada saya dan saya belum memahami dengan keseimbangan. Ya, keseimbangan itu dalam arti apakah kesalahan juga ada pada si debitur dan kesalahan juga ada pada si penagih hutang. Dan kita mau bahas hari ini. Nanti saya akan munculkan screenshotnya ke teman-teman semuanya, ada di layar ini nantinya ya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport, mendukung, atau yang masih ingin lah untuk kayak mana mensupport channel ini supaya lebih begini, saya mendapatkan email dari salah satu mungkin debitur dari kredit pintar ya, karena di sini dari bukti screenshotnya itu memang hutangnya di kredit pintar. Saya sudah baca tadi, tapi saya belum menganalisa ini. Jadi sama-sama seiring dengan video ini nanti kita bacakan dan kita bahas juga, dan teman-teman semuanya juga memberikan masukan seperti apa yang Anda alami. Nah, isi nanti di kolom komentar dan saya juga akan menanggapi ini. Bagaimana pula nanti, apakah ada kesalahan si debitur atau kesalahan dari DC pinjolnya. Yang penting pasti ini akan terjadi dengan pola keseimbangan. Tapi sangat kita sayangkan, dengan satu ucapan kasar seharusnya hal itu kan tidak perlu terjadi. Ya, tidak seharusnya kita melontarkan kata-kata yang tidak enak banget didengar ya. Jadi di sini emailnya dari Coknya itu Z-nya 2 ya, 91. Bang, saya salah satu nasabah pinjol aplikasi kredit pintar. Saya ditagih DC kredit pintar dengan kata-kata kasar. Ini bukti SS-nya atau screenshot-nya ya. Jadi kita buka dulu di sini. Sambil saya nanti juga saya akan munculkan di layar teman-teman semuanya ya. Silahkan dicek, itu di layar teman-teman semuanya itu sudah ada. Ini nomor handphone dari orang yang menagih itu ya, akhirnya 7713. Pagi, lagi di rumah atau kerja ya, jadi kayak gitu sapaannya. Dan si debitur menjawab, maaf ini siapa. Jadi dia langsung perkenalkan, baik langsung saja perkenalkan, saya Randy, staff collection kredit pintar ya, OJK. Mohon maaf perihal tagihan Anda, kenapa sampai terlambat ya kak? Itu yang dipertanyakan. Habis itu dijawab oleh si debitur, mohon maaf untuk pelunasannya saya belum ada dana, kemarin habis kena musibah, jadi mohon minta waktunya, bila sudah ada dananya nanti saya secepatnya lunasi. Oke ya, jawabannya cukup bagus ya, tapi nggak harus juga sih kita sampaikan kita ada musibah, karena mereka tidak akan mengerti. Sampaikan aja belum ada dana dan masih dalam berusaha. Maaf kak, apabila sudah terlambat, mohon pembayaran ikuti prosedur perusahaan agar tidak ada pemblacklistan lebih lanjut kak ya. Oke, jadi si debt collector di sini masih tenang ya, mengingatkan memang iya juga kalau kita tidak ada pembayaran ya sesuai prosedur, salah satu sanksinya kita akan di blacklist ya, nggak ada masalah. Iya baik, bila sudah ada dananya nanti saya secepatnya lunasi. Oke. Habis itu si debt collector bilang, ini sebelumnya juga baru peminjaman pertama ya kak, tolong kerjasamanya baiknya kak, saya mau bantu bersihkan data Anda kak, agar tidak ada pemblacklistan dan tidak masuk ke dalam list daftar hitam OJK. Karena yang telat 1 hari jika tidak dibayarkan jam 10.00 akan diproses lebih lanjut dengan tim BI Checking. Jadi dia menyampaikan ya,
telatnya 1 hari aja itu sudah di blacklist ya. Saya belum ada dana. Jawab sih. Betul. Kalau Anda mau menunggu, saya usahakan secepat mungkin. Tapi kalau Anda nggak bisa menunggu karena itu alasan aturan perusahaan, silahkan. Setiap kesalahan pasti ada resiko. Setiap pelanggaran pasti ada sanksi. Hari ini saya sudah siap sama hal itu. Ya kan, mantap juga. Ya, berarti ini kan dia menjawab sesuai yang saya arahkan ya. Jadi karena di sini ada satu hal tentang yang dibahas itu adalah blacklist daftar hitam, sebetulnya dengan jujurnya di sini dia masih akan usahakan secepat mungkin. Tapi kalau Anda tidak bisa menunggu, kan benar juga, kalau tidak bisa menunggu karena tadi alasannya 1 hari aja nama sudah dimasukkan ke dalam blacklist, ya silahkan, dia siap juga kok dengan hal-hal itu ya, karena setiap kesalahan pasti ada resikonya kan gitu dibilangnya. Sebetulnya ini kata-kata saya semua nih ya. Oke, kita lanjut di sini. Ini agak terputus sepertinya ya. Oh enggak. Bagaimana tagihannya? Kenapa belum diselesaikan juga? Ada kendala apa? Kami hubungin pun tidak direspon atau tidak bisa dihubungi. Tolong untuk kooperatif dengan perusahaan kami. Tunggu tagihan diselesaikan siang ini maksimal jam 15. Ini aneh ya. Tadi jam 10. Kalau jam 10 berarti dia ngejar target sebelum jam makan siang. Kalau dia bilangin jam 15 berarti dia ngejar target sebelum jam pulang kerja ya gitu ya. Jadi di sini dia bilang kami hubungin pun tidak respon atau tidak bisa dihubungi. Ya mungkin saja si debeturnya sedang mengusahakan uangnya ya, biar saya bantu aja jawab. Mungkin si debeturnya sedang mengusahakan uangnya. Mungkin dia sedang di perjalanan atau di mana lagi mencari talangan dana sehingga tidak sempat merespon telepon ataupun WA dari si debt collector ya. Habis itu si debetur jawab belum ada dananya. Ini kenapa online saja? Ya dia mau online mau nggak online itu kan urusan dia. Nah namanya HP ada sinyal, mungkin ada yang chat, dia cari-cari talangan dana melalui WA, ya wajar-wajar aja dong. Ngapain harus online itu yang dipermasalahkan? Si debetur jawab, lah ini kan HP saya, hak saya dong mau online mau enggak, ngelawak ya. Nah, jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya ketimpang siuran kan. Jadi nggak harus kenapa dia online mau tidak online, itu urusan mereka. Loh Anda lupa ya, saya juga punya hak untuk mempertanyakan tagihan Anda. Iya Anda punya hak untuk mempertanyakan tagihan, tapi kenapa Anda tanyakan soal online atau tidak online-nya? Ya, ini kan ditanyakan, ini kenapa online saja? Ya makanya dia bilang lah, karena ini HP dia. Mau dia online, mau tidak online, itu hak dia dong. Tapi si debt collector bilang, ini hak saya dalam mempertanyakan tagihan Anda. Silahkan tanyakan tagihan, ya silahkan. Tapi jangan tanyakan soal online atau offline-nya, ya. Kalau lupa manusiawi, ya, ya benar kan. Kalau lupa ya namanya manusiawi karena dia didesak dengan beberapa permasalahan ekonomi. Manusiawi. Emang Anda manusia? Oh jadi ini udah mulai mempertanyakan, udah saling jengkel ini ya. Emang Anda manusia? Alhamdulillah manusia. Saya kira monyet. Nah inilah yang enggak sepantasnya lahir dari debt collector ya. Dan di sini saya perhatikan ya cukup menarik lah ya. Jadi kalau teman-teman semuanya berada di posisi yang sama seperti yang saya bacakan tadi, boleh diikuti itu cara dia menjawab dengan ketegasannya. Dia berusaha kok ya, meskipun dia berada dalam satu tekanan, katanya telat 1 hari aja nama akan di blacklist. Ya kita nggak ada masalah, mau nama di blacklist atau kayak mana kita nggak ada masalah. Tadi mulai ketimpangannya di situ kan. Kenapa? Karena yang dipertanyakan debt collector adalah kenapa Anda masih online? Ya dia mau online mau offline itu kan nggak urusan si debt collector ya. Habis itu baru di bawahnya si debt collector menanyakan, Anda lupa ya kalau Anda punya tagihan dan hak saya juga. Yang ditanyakan debt collector di atas kan soal online bukan soal tagihan ya. Barulah karena ada kata Anda lupa ya, si debetur bilang ya yang namanya lupa itu manusiawi ya. Si debt collector bilang emang Anda manusia?
alhamdulillah manusia, saya kirain monyet. Itulah yang nggak pantas ya. Kalau teman-teman berada di posisi itu, sampaikan, karena ucapan Anda menyatakan saya seorang monyet ya, karena Anda mengira tadi kirain monyet ya. Kalau monyet itu dalam jelmaan binatang, berarti kenapa Anda harus menagih ya? Setahu saya monyet ini tidak mempunyai KTP, identitas yang valid ini segala macam, dan dia tidak dibebankan soal hutang ya. Karena Anda telah menyatakan saya hal seperti itu, ya alangkah baiknya Anda datangi saya ke rumah dan kita berkomunikasi dengan langsung ya. Kalau bisa si Randy yang mengaku dari Kredit Pintar tadi untuk datang ke rumah biar kita bisa berkomunikasi dengan jelas ya. Jadi kalau teman-teman berada di posisi yang sama seperti itu, minta DC-nya untuk datang ke rumah. Kalau bisa orang yang bersangkutan dalam chat itu biar kita pertanyakan, kemarin Anda mengira saya monyet ya, berarti kan kita bisa pertanyakan dulu kayak mana kepantasannya ya. Jadi teman-teman semuanya, sebenarnya dari chatan tadi si debt collector tidak seharusnya mengucapkan kata-kata yang seperti itu ya. Yang namanya di posisi si debitur dengan pola suatu kepanikan dalam hidup mereka, harusnya kita yang menjadi debt collector harus bisa mengatasi situasi yang seperti ini, bukan malah mencari memperkeruh situasi yang sudah kayak mana ya. Orang akibat PPKM ini aja sudah kayak mana gitu. Harusnya kita bisa memberikan motivasi, dorongan dan semangat buat si debitur yang sudah hampir putus asa ini, bukan malah kita ucapkan dengan kata-kata kasar seperti tadi. Kan itu seharusnya tidak perlu diucapkan ya. Alangkah baiknya tadi pas si debitur jawab, alhamdulillah saya juga manusia. Oh alhamdulillah ya, berarti kita masih sama-sama manusia dan mempunyai rasa yang sama. Pak, saya kerja di sini, sebisa mungkin saya akan bantu Bapak dalam posisi ini, dan Bapak juga seperti itu, sebisa mungkin Bapak juga bantu saya karena ini posisinya saya kerja. Itu kan lebih indah dan lebih baik. Tapi karena ada kata yang tidak seharusnya terucap dalam hal itu menjadikan suatu komunikasi yang gagal antara si DC dan si debitur ya. Itu akan terjadi ketimpang siuran di dalam itu ya. Jadi teman-teman semuanya tidak perlu takut dengan hal-hal yang seperti itu. Mau ditekan blacklist ini segala macam, kalau sudah mengucapkan kata kasar kepada kita, minta aja mereka untuk datang. Itu aja, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Dan nanti teman-teman semuanya yang mau memberikan masukan atau mengalami hal yang sama atau serupa dengan hal itu, isi juga di kolom komentar ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.